Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, mari sama-sama kita manfaatkan untuk mengisi waktu mempelajari ilmu tauhid yang kita mulai pembelajarannya seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita masih berkenaan dengan penceritaan sebahagian orang tentang kesalahan para rasul. Yang sedang kita kaji ini bagaimana penulis kitab ini Syekh Sayyid Sabiq, salah seorang ulama Al-Azhar, membantah berbagai penceritaan atau anggapan sebahagian orang terhadap kesalahan para rasul. Banyak orang menceritakan kejelekan para rasul. Nggak mungkin semuanya dibantah, tetapi yang berat menjadi persoalan kita adalah ketika menggunakan sejumlah ayat Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran memberikan pembenaran bahwa para rasul itu memang melakukan kesalahan. Ini yang dibantah oleh beliau. Sekarang kita sampai kepada penjelasan tentang Nabi Daud alaihi salam. Kisah tentang Nabi Daud ini juga sangat populer di tengah masyarakat yang beranggapan bahwa Nabi Daud itu melakukan kesalahan. Ini sangat lazim kita dengar, bahkan di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Sekali lagi sumbernya itu hanya dua. Yang pertama Israiliyat. Israiliyat artinya orang-orang Yahudi atau orang Nasrani masuk Islam lalu membawa kisah-kisah yang pernah mereka dapatkan dari para guru mereka atau dari kitab-kitab suci mereka. Mereka sebarkan ke dalam Islam. Yang kedua adalah para liberalis atau para orientalis. Orientalis artinya orang-orang yang mengkaji Islam bukan untuk mengamalkannya, tetapi untuk kepentingan karir, untuk kepentingan keuangan, kepentingan finansial. Satu di antara orientalis yang sangat terkenal, yang sangat berjasa di dalam menaklukkan Aceh, itulah Snok Horbrunye. Tak hanya dikenal di Aceh, tetapi juga dikenal di berbagai belahan dunia lainnya. Ia masuk Islam sementara, belajar bahasa Arab, tinggal di Mekah, lalu kemudian pergi ke Aceh, menemui sejumlah ulama, menceritakan perihal keilmuan. Lalu di dalam tugas-tugasnya, ya, dia menceritakan kepada pemerintah Hindia Belanda tentang apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda agar bisa menaklukkan Aceh. Yang dikatakannya, saya membaca buku The Acehers ketika saya kuliah S2 dulu, diwajibkan membaca buku ini. Diwajibkan bukan agar bisa seperti Snok Horbrunye, agar tahu bagaimana pola pikir Snok Horbrunye itu. Ringkasan kisah dalam buku tersebut nggak mungkin saya sampaikan semuanya. Satu aja yang mau saya sampaikan adalah bahwa Aceh itu nggak bisa ditaklukkan dengan senjata.
Jangan coba-coba menaklukkan Aceh dengan kekerasan. Taklukkan dengan kelemah lembutan. Jangan tembak kepalanya, tembak hatinya, begitulah kira-kira. Sentuh hatinya. Dan sentuh atas nama agama. Bikin masjid lebih besar. Bikin bawa ulama-ulama bertemu dengan mereka, tapi ulamanya yang disusup pikiran, disisip pikirannya. Itu diantara contohnya. Orang-orang seperti inilah yang memperluas penceritaan tentang kesalahan para nabi dan rasul. Dan sekali lagi ini dibantah oleh Syekh Sayyid Sabiq, ulama besar Al-Azhar, ketika menulis kitab ini. Judul kitab yang beliau tulis ini adalah Al-Aqaid Al-Islamiyah, Aqidah Islamiyah. Ketika membahas tentang Nabi Daud alaihissalam, beliau mengutip firman Allah yang juga dikutip oleh kaum liberalis, kaum orientalis, dan kaum Israiliyat tadi, yaitu yang terdapat di dalam surah Sad ayat 21 sampai 25. Saya baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka nabaul khasmi ittasawwarul mihrab iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tusqit wahdina ila sawa'is sirat. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wali na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghafarna lahu dzalika wa inna lahu 'indana la zulfa wa husnu ma'ab. Sadaqallahul adzim. Terjemah ayatnya begini. Sudahkah sampai berita kepada engkau wahai Muhammad tentang perseteruan orang-orang yang sedang berseteru lalu melompat pagar, melompat tembok mihrab, yang mereka masuk di dalam mihrab itu ada Daud alaihissalam sedang beribadah. Terkejut Nabi Daud saat itu karena ada dua orang tiba-tiba melompati tembok lalu masuk ke dalam mihrab tempat beliau beribadah. Mihrab itu sudah ada sejak dari zaman dahulu para nabi dan rasul, yang digunakan sebagai tempat khusus untuk beribadah. Ya, seperti mihrab inilah. Gitu. Lalu Nabi Daud terkejut. Sedang terkejut itu orang tersebut berkata, "Jangan takut. Kami sedang bertikai. Kami sedang bertengkar, datang ke sini untuk mencari keadilan atau keputusan. Siapa di antara kami yang salah dan siapa pula yang benar?" Saudaraku ini, kata yang satu orang, kata salah seorang di antara, saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing, sedangkan saya hanya memiliki satu saja kambing betina. Lalu dia meminta kambing saya yang satu itu untuk dia agar genap menjadi 100 ekor. Lalu Nabi Daud pun menanyakan, benarkah apa yang dikatakan oleh saudaramu itu? Benar. Kalau begitu engkau zalim, kata Nabi Daud.
engkau zalim jika memaksa dia menyerahkan seekor kambingnya untukmu, karena engkau telah memiliki 99 ekor kambing. Nabi Daud menyadari bahwa Allah sedang mengujinya, dan karenanya Nabi Daud pun memohon ampun kepada Allah dan dalam keadaan bersujud. Maka kami, kata Allah, mengampuni Daud karena itu, dan ia memperoleh tempat terbaik nanti di hari akhirat. Ini kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang diperpanjang lebarkan oleh kaum orientalis tadi untuk mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah tamsilan. Diambil dari kisah ini, Nabi Daud itu sudah memiliki 99 orang istri. Lalu kemudian Nabi Daud juga menginginkan menambah istri satu lagi. Ada seorang perempuan cantik yang tinggal di lingkungan istana yang sudah bersuami. Lalu Nabi Daud menyusun siasat, memerintahkan si suaminya itu untuk ikut di dalam peperangan, agar nanti terbunuh dalam peperangan itu. Lalu Nabi Daud bisa menikahi sang istri yang perempuan cantik yang tinggal di lingkungan istana tersebut. Diambil dari kisah tadi, ada orang berdebat, dua orang yang mempersoalkan tentang kambing, lalu kemudian ditakwilkan kisahnya seakan-akan itu terjadi pada Nabi Daud yang sudah memiliki 99 orang istri, yang ia masih menginginkan istri yang lain, dan caranya pun sangat tidak elok. Apa caranya? Nyuruh suaminya perang agar dia nanti terbunuh di dalam peperangan, baru kemudian mengambil istri janda yang ditinggalkan itu. Ini digembar-gemborkan, ini dibesar-besarkan. Dan banyak kitab, saya mengecek beberapa buah kitab tafsir, dikutip juga kisah ini. Jadi tidak salah kalau ada para ulama, para ustadz, para dai menyampaikan di mimbar-mimbar khutbah bahwa Nabi Daud begini, saya ambil dari kitab tafsir. Iya, memang ada di dalam beberapa kitab tafsir. Tetapi ingat Bapak Ibu berbahagia, saya pernah sampaikan di sini dulu ketika awal-awal pengajian tentang kisah para rasul ini, kitab-kitab tafsir yang maksur, yang mengambil kisah-kisah masa lalu itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Ketika si penulis kitab itu mengutip penjelasan ayat Al-Quran, biasanya yang dikutip itu ada beberapa kutipan, ada beberapa riwayat. Riwayat yang paling kuat itu adalah yang paling dekat dengan ayat Al-Quran yang sedang beliau jelaskan. Itu rumusnya. Misalnya ayat tentang ini, itu penafsiran yang paling kuat adalah tafsir pertama atau riwayat pertama yang dikutip oleh penulis kitab tafsir itu ketika menjelaskan ayat ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu ketika menjelaskan satu ayat Al-Quran mengutip kadang-kadang sampai 27 buah pendapat. Dari 27 itu, mana pendapat yang terkuat? Yang pertama, bukan yang ke-27. Mana yang kedua terkuat? Yang kedua. Mana lagi yang ketiga? Jadi yang ke-27 itu nggak kuat, pasti itu. Itu hadisnya lemah, bahkan kadang-kadang tidak ada hadisnya, hanya dari mulut ke mulut. Qila wa qala, dugaan, konon, kalau bahasa orang sekarang. Konon juga diceritakan bahwa orang-orang kita yang itu yang paling suka, yang konon-konon itu. Yang tadi yang pertama nggak dikutipnya, nggak dibacanya lagi. Jadi begitu ketemu ayat, sebelum ketemu ayat lain, baca di situ satu paragraf. Sebelum ketemu ayat berikutnya. Padahal ditanya oleh muridnya dulu, berdasarkan beberapa catatan sejarah, kenapa sang guru mengutip terlalu banyak riwayat? Kata beliau, untuk mengumpulkan riwayat-riwayat itu agar tidak berserakan. Kalau tidak saya tulis, maka kisah ini akan tersebar, akan berserakan maksudnya. Bisa jadi suatu waktu hilang. Bahkan ada juga mengatakan,
Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa Tuan Guru mengutip riwayat-riwayat yang tidak kuat itu? Apa beliau jawab? Litashmu', kata beliau. Supaya kenyang orang baca. Gitu. Nggak urung kau obat, jutro, ya kan? Jadi jual aja obat banyak-banyak, hampulih tro, kata. Ini begitu juga. Ada orang yang suka baca yang begitu-begitu, ya udah ditulis semuanya biar kenyang membacanya gitu. Jadi kalau mau menjadi pembaca yang cerdas, pembaca yang kritis, ingin mendapatkan informasi yang kuat dan akurat, itulah pada kutipan pertama. Nah, kisah ini juga begitu. Terdapat di dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Saya sudah cek bahwa Nabi Daud memiliki 99 istri, tapi itu riwayat lemah sekali. Riwayat yang paling kuat orang yang bertengkar memang waktu itu. Karena memperebutkan kambing, mereka datang menemui Nabi Daud, yang Nabi Daud sedang beribadah, yang Nabi Daud memiliki para prajurit atau para pembantunya melarang siapapun mengganggu kedatangan Nabi Daud yang sedang beribadah. Jadi orang dua ini, kata Ibnu Jarir, sudah melapor kepada pembantu beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kami ini mau cari keputusan pada Nabi Daud, yang waktu itu Nabi Daud bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, juga sebagai seorang raja. Prajuritnya ini melarang, nggak boleh, ini jam ibadah beliau, ini jam ibadah, jangan ganggu. Maka orang ini ambil jalan pintas, manjat pagar, lompat. Waktu melompat itu Nabi Daud sedang beribadah, sehingga terkejut, sehingga terganggu ibadahnya. Dalam terganggu ibadahnya itulah maka Nabi Daud merasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Daud pun mohon ampun kepada Allah setelah menyelesaikan persoalan ini. Kalau bahasa kita, gara-gara kalian putus salat saya tadi. Merusak salat kan dosa hukumnya. Kan? Merusak salat itu kan dosa hukumnya. Tapi ini Nabi Daud tidak sengaja merusak, karena datang orang tiba-tiba, beliau terkejut dalam ibadahnya sehingga hilang kekhusyuannya. Bagi seorang nabi dan rasul ini sudah dianggap sebagai sebuah kesalahan. Maka beliau pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat pertama yang ada di dalam kitab tafsir itu. Ini nggak mau dibaca oleh orang. Termasuk dimasukkan ke dalam buku kurikulum silabus. Mungkin Ustaz Boy ikut belajar tafsir tentang Ahlul Khasmi. Satu di antara topiknya masuk ke dalam buku silabus mahasiswa. Yang masuk yang mana? Yang cerita bahwa Nabi Daud punya 99 istri itu. Itu nggak ada satupun sumber yang kuat bahwa Nabi Daud memiliki 99 istri. Apalagi pingin lagi istri orang gitu kan. Sampai orang mikir ini nabi apa bukan, kan gitu kan. Nggak wadah kau nabi masanya. Nah, kan muncul pikiran begitu. Sekali lagi, kisah-kisah yang tidak benar. Maka penulis kita ini merasa berkepentingan memberikan tanggapan dan respon terhadap ini. Kalau tuduhan orang kafir terhadap para nabi dan rasul banyak sekali, tetapi yang ini mengatasnamakan ayat Al-Quran, itu yang harus direspon betul. Jangan sampai ayat Al-Quran disalahgunakan oleh segelintir orang untuk menyatakan hal-hal buruk kepada para nabi dan rasul. Wa hadhil qissah laisa fiha ma yadullu anna Daud alaihi salam qad asa rabbahu birtikabi ma yunafil isma. Kisah ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Nabi Daud telah mengabaikan perintah Tuhannya, telah durhaka kepada Tuhannya. Tidak ada. Wa kana ma yumkinu ayyuqala fi hadza innahu qada bainal khasmaini ba'da an sami'a min ahadihima wa qabla ay yasma'a minal akhar. Kalaupun beliau salah waktu itu hanya satu. Apa salahnya? Terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan. Apa buru-burunya? Buru-burunya adalah bahwa begitu menyimak pendengaran, menyimak ucapan dari seseorang, beliau langsung mengambil kesimpulan, kamu salah kalau begitu.
wa ta'ajjulu bil hukmi qabla al istima'i ila tarfaini yu'tabaru fi nadhril qada mukhalafatun. Menyimak hanya satu keterangan dengan mengabaikan keterangan orang lain itu tentu keliru di dalam penetapan hukum. Kalaupun salah, Nabi Daud di sini salahnya. Wala siyama idza kana al-qadhi nabiyan ka Daud alaihissalam. Lebih-lebih lagi seorang qadhi itu adalah seorang nabi. Mimman utul hikmah wa faslul khitab, karena kepada beliau diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk berbicara. Wa yumkin ayyuqala aidan, pendapat yang kedua, di mana salahnya di sini sehingga Nabi Daud mohon ampun kepada Allah? Innahu khafa min tasawwuril khismainil mihrab wa dakhaluha alaihi baghtatan wa huwa baina yadayillah. Beliau memutuskan ibadah beliau gara-gara terkejut dengan kedatangan dua orang yang melompat pagar dari sisi arah yang beliau menghadap ke sana. Kalau di sini mihrab, ra'yu asin. Coba bayangkan tuh. Ini kita sedang ibadah di sini, lompat dia dari sana, siapa yang enggak terkejut? Sehingga ibadahnya pun rusak. Ini kalaupun dianggap salah itu, kata penulis kitab ini. Khafa ayyaqtulahu kama kanat adat Bani Israel min qatlihimul anbiya. Dan beliau juga muncul sedikit rasa cemas. Jangan-jangan ini pembunuh. Dan kisah tentang pembunuhan para nabi waktu itu sering terjadi. Orang-orang Bani Israel itu kalau udah nggak setuju lagi dengan pendapat seseorang, mereka bunuh orang yang menyampaikan pendapat itu. Nyojino hana lagi ya. Dulu itu ya, jangan dibilang-bilang sekarang, dulu. Kalau ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka, mereka bunuh. Walaupun yang menyampaikannya para nabi. Dan info tentang ini sudah tersebar dan sudah beberapa kali terjadi. Nabi Zakaria nanti, tapi Nabi Zakaria setelah itu, Nabi Zakaria nanti kan dibunuh oleh mereka, oleh orang Bani Israel. Nabi Yahya juga dibunuh oleh mereka, oleh kaum Bani Israel. Nah, ini Nabi dan Rasul yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran, Zakaria dan Yahya. Ada beberapa nabi lain yang kisah mereka tidak terdapat dalam Al-Quran. Itu memang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel karena dianggap menghalangi kepentingan-kepentingan mereka. Nabi Daud cemas waktu itu. Tiba-tiba datang orang dari arah depan beliau sedang beribadah, sehingga beliau menghentikan ibadahnya. Kalaupun dosa di sini, dan ini kan bukan dosa dalam arti mengingkari Allah kan, artinya tidak sejelek yang dituduhkan oleh orang-orang tadi. Wasawaun akana ma yunsabu ila Daud alaihi salam minal ajlati fil hukmi au minal khaufi minal qatli. Kesimpulannya, pendapat terkuat kenapa Nabi Daud memohon ampun kepada Allah waktu itu hanya dua. Yang pertama, karena terburu-buru ketika menyimak orang yang mengadu kepada beliau sehingga mengatakan kamu salah kepada yang lain. Dan kemungkinan yang kedua adalah karena beliau memutuskan ibadah beliau secara tiba-tiba karena khawatir adanya rencana pembunuhan dari orang yang masuk secara tiba-tiba. Dan oleh karenanya maka fastaghfara rabbahu, beliau pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu an tadammana al-qissah allati zukirat fil Quran makna akhar. Enggak mungkin ada makna lain. Ini kata beliau nih, enggak mungkin ada makna lain yang bisa kita ambil dari kisah tadi selain dari dua ini yang kuat ini. Sehingga mimma yang taqisu min qadri nabiyyin azim, sehingga pemahaman-pemahaman yang di luar daripada itu hanya akan mengurangi derajat dan martabat kemuliaan para nabi. Yang mana itu? Itulah tadi, bahwa beliau punya
99 isteri lalu pingin isteri yang satu lagi. Enggak ada itu. Wa ma dzakara min annal maqsuda bin na'jati hiyal mar'ah wa anna Daud ightasaba zaujata ahadi wadihi bahilatan ihtalaha alaihi. Mana itu yang pendapat yang salah, pendapat yang keliru? Itulah ketika menakwilkan ungkapan na'jah tadi, ungkapan kambing betina dengan istri Nabi Daud alaihi salam, yang katanya bahwa Nabi Daud ingin merampas istri salah seorang prajuritnya itu untuk diperistrikannya dengan membuat hilah, strategi atau taktik tertentu, yaitu mengirimkannya ke dalam peperangan. Fahuwa minal israiliyatil makdubah. Ini adalah kisah dari Bani Israel yang penuh dengan kebohongan. Sebelum saya buka kitab ini, pernah saya sampaikan di sini, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kemudian sifat 20, pernah saya sampaikan bahwa yang akan kita pelajari ini ilmu bukan lagi fardu ain, ilmu fardu kifayah. Apa maksudnya? Maksudnya seandainya kita nggak pelajari sampai ke sini, kita sudah bebas dari dosa, nggak dosa lagi dengan mempelajari dengan pembelajaran sebelumnya. Tetapi ini penting. Pentingnya apa? Pentingnya ya seperti ini, jangan sampai ada masyarakat yang memiliki i'tikad tentang kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Maka kita bisa membantu mereka, membantu menjelaskan agar mereka meninggalkan keyakinan yang keliru tersebut. Tak hanya Nabi Daud, juga Nabi Sulaiman alaihi salam dianggap oleh orang-orang Israiliyat dan kaum liberalis tadi juga melakukan kesalahan dengan mengutip ayat Al-Quran surah apa ini? Nggak nampak, nanti terlihat di sebelahnya. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman dan kami campakkan, kami letakkan dia di atas kursinya dalam keadaan tidak berdaya suatu waktu. Kemudian Sulaiman pun bertobat. Anab di sini artinya kembali kepada kami, kata Allah. Lalu Sulaiman berkata, Tuhanku ampuni aku dan berikan untukku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun setelahku nanti. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Permintaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tergeletak di atas kursi dalam keadaan tak berdaya, lalu memohon ampun kepada Allah. Setelah memohon ampun, Nabi Sulaiman juga meminta agar Allah berikan kekuasaan kepada beliau, yang kekuasaan itu melebihi kekuasaan siapapun sesudahnya nanti. Maksudnya nggak ada lagi orang yang mampu memiliki kekuasaan sebesar kekuasaan yang beliau miliki itu. Permintaannya. Mana salahnya? Mana yang dianggap salahnya? Wal ibtila'ul ladzi tu'radu lahu Sulaiman wa huwal mardul syadidul ladzi ja'ala minhi jasadan mulka 'alal kursi la yastati'u ma'ahul harqa. Cobaan Allah kepada Nabi Sulaiman waktu itu berupa sakit yang berat sehingga beliau tidak mampu bergerak, hanya tergeletak di atas kursi. Karena sababan fi nafsihi wa fi muqawamatihi. Yang sebabnya adalah karena kelemahan diri beliau dan kelemahan kemampuan beliau. Fataba ilallah min hadza du'fil ladzi
yaqtaril basyaru adatan. Lalu Nabi Sulaiman pun bertobat kepada Allah, memohon ampun atas kelemahan ini. Wa kanal ajmal bihi ayyatajammala bisabril jamil. Dan yang lebih baik daripada ini adalah beliau bersabar dengan kesabaran yang sempurna. Wa yuqalu inna Sulaiman kana lahu waladun fajirun. Ada yang mengatakan, nah inilah pendapat tadi, Nabi Sulaiman memiliki seorang anak yang jahat. Lalu intaza'a mulkahu min abihi, lalu melakukan pemberontakan, merebut kerajaan itu dari ayahnya, dari Nabi Sulaiman. Fakana dihabu mulki Sulaiman ala yadi ibnihil fajir ibtila'an lahu. Lalu kerajaan Sulaiman itu, kekuasaan Sulaiman itu pun hilang, direbut oleh putranya yang jahat itu, berpindah kekuasaan kepada putranya yang jahat itu. Summa radallahu malikan ilaihi ba'da an salaba minhu. Kemudian kerajaan ini dikembalikan kepada Nabi Sulaiman. Fasallallahu aqba dzalika ay yaghfira lahu ma yumkinu ay yakuna hadatsa min taqsirin fi syukrillah. Lalu kemudian Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah agar dikembalikan kerajaan tersebut, lalu memohon ampun kepada Allah atas kelemahannya dalam mensyukuri pemberian Allah berupa kerajaan itu. Wa sa'alahu ayyahibahu malikan la yambaghi li ahadin min ba'di. Kemudian Nabi Sulaiman setelah itu memohon agar kepadanya diberikan kekuasaan kembali yang lebih besar daripada itu. Fastajaballahu lahu. Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Bapak Ibu berbahagia, apa salah yang dituduh ini? Apa kesalahan para penuduh tentang Nabi Sulaiman ini? Kesalahannya karena mereka beranggapan bahwa Nabi Sulaiman adalah lemah, terkalahkan oleh anaknya yang kekuasaannya direbut oleh anaknya. Nabi Sulaiman tidak berdaya. Kesalahan Nabi Sulaiman tak mampu mendidik anak, tak mampu mengajarkan anak, sehingga si anak merebut kerajaannya. Sehingga Nabi Sulaiman pun enggak berdaya, terduduk lemas di situ. Maka orang-orang pun menganggap ini kesalahan Nabi Sulaiman. Dan karenanya Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhannya memang tidak sebesar tuduhan kepada Nabi Daud tadi, tetapi ini juga keliru. Keliru apa? Enggak salah itu. Enggak ada kesalahan di situ. Kalau kita memiliki kekuasaan direbut oleh orang lain, enggak ada kesalahan di situ. Enggak ada ini salah karena enggak mampu mempertahankan, enggak ada. Enggak ada kesalahan di situ. Lalu kenapa juga di ayat ini bahwa beliau memohon ampun kepada Allah? Ya, para nabi dan rasul, dalam keadaan bagaimanapun sering-sering memohon ampun kepada Allah kan. Jadi nggak ada kesalahan di sini bahwa kerajaan pernah diambil, direbut oleh anaknya, itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan dosa bagi beliau. Kan Allah yang ambil kerajaan itu, kemudian nanti Allah yang kembalikan lagi kepada beliau kan. Oleh karenanya ini sekali lagi, ini terlalu dibesar-besarkan oleh orang yang hendak mencela atau merendahkan derajat para nabi. Dan yang terakhir nanti akan kita baca adalah tentang tuduhan terhadap kesalahan Nabi Muhammad SAW. Ini tidak kita bahas malam ini, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini kajian kita. Seandainya ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, jika tidak ada, yang penting di sini yang dapat kita simpulkan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa para nabi itu adalah orang-orang suci, orang-orang maksum, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan berbagai kekeliruan, dan mereka tidak melakukan kekeliruan tertentu. Kalaupun ada sesuatu yang mereka lakukan yang silap atau yang khilaf, segera Allah tegur mereka sehingga mereka pun memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Banyak orang yang membesar-besarkan kesalahan para nabi dan rasul dengan tujuan untuk merendahkan
derajat dan martabat mereka. Padahal kita berkewajiban untuk memuliakan para nabi dan rasul karena mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.